Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 27 Maret 2022 akan dilayani oleh Bapak Markus Mamadewa STH. Ibadah Baskara Sawah Minggu 27 Maret 2022 akan dilayani oleh Saudari Apliana Bora. Ibadah Youth Sabtu 26 Maret 2022 Games dilayani oleh Saudari Michelle Febriana Wibowo. Ibadah Wanita Sabtu 26 Maret 2022 akan dilayani oleh Ibu Muntiani. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat menulis beja di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat menulis beja di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat menulis OVO di nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Wibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Kami segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, shalom. Shalom. Sudah siap untuk ibadah? Persilakan untuk yang belakang boleh mengisi waktu yang di depan dulu. Supaya nanti yang baru-baru datang bisa tidak mengganggu apabila yang berjalan. Yang silakan kita isi. Ini kosong ini. Yang gigi kok bayarnya. Selalu mencari wajah
menyucikan namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Semangat. Masih kuat berdiri ya.
yang sangat Ku kagumi. Kami kagumi di dalam setiap pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pujian dan penyembahan yang Engkau lawat di setiap kami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan suara dan kebenaran firman-Mu. Beri kami roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan Tuhan. Sehingga firman yang akan Hamba-Mu sampaikan ini Tuhan boleh menjadi remata, logos dan logo Tuhan di dalam hati kami. Bahkan kami boleh perbuat setiap daripada tangan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ambil alih tempat-Mu ini Tuhan, rumah ini. Apabila ada kuasa-kuasa yang ingin mencuri berkat daripada firman-Mu, benih yang ditabur harusnya berkali lipat Tuhan. Kami patahkan segala kuasa gelap yang muncul daripada berkat firman-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga firman-Mu ini ya Tuhan boleh menjadi pelita di dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sehat semuanya? Di Tuhan. Di Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Di dalam Matius 16 ayat 5 sampai dengan 12. Matius 16. Ayat 5 sampai dengan 12. Mungkin bisa minta tolong Bapak Ibu yang mau bacakan buat saya. Satu orang satu ayat boleh, saya persilakan. Matius 16 kemudian berikutnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat 5. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Ayat yang ke-6, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. 7. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. 8. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Ayat 9. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu untuk 9? 10. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? 11. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi, melainkan terhadap Farisi dan Saduki. Berbagai orang mendengarkan, merenungkan, melakukan serta yang memelihara kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu tentang berjaga-jaga dan waspada. Tema saya pada siang hari ini, berjaga-jaga dan waspada Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan atau mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus berjaga-jaga dan waspada. Di mana itu Bapak Ibu? Tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-6. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa itu ragi Bapak Ibu? Ada yang tahu itu ragi? Apa? Gimana? Adonan roti. Ya, tepat sekali. Jadi kalau kita mau buat roti, mesti pakai ragi biar mengembang. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi ragi ini campuran buat roti supaya lebih besar. Nah, ragi itu kalau dalam perjanjian lama Tuhan tidak pakai. Kenapa? Karena banyak ragi-ragi yang tidak benar. Nah, ini yang Tuhan mau sampaikan kepada saya dan Bapak Ibu. Itu dikatakannya ketika sebelumnya murid-murid Tuhan bertemu pada orang Farisi dan Saduki di ayat sebelumnya. Jadi kalau kita baca di pasal 16 ayat 1 dengan 4, di situ Tuhan sudah berbicara bersama orang Saduki dan orang Farisi tentang yang namanya tanda.
tindak tanda Bapak Ibu ya. Nah, kata berjaga-jaga di sini dan waspada dalam terjemahan dikatakan watch and beware, yang berarti perhatikan dan hati-hati. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan dan hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap ragi Bapak Ibu ya. Jangan lupa terhadap ragi. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, jadi maksud dari perkataan Tuhan di sini jelas bahwa saudara dan saya dikatakan harus perhatikan dan hati-hati. Terhadap apa yang harus kita perhatikan dan hati-hati? Justru terhadap ragi yang mengacu pada campuran dalam suatu adonan. Jadi banyak pabrik mungkin yang pakai ragi juga. Itu kalau di luar firman-Nya Bapak. Tapi yang saya maksudkan ragi di sini bukan campuran adonan, tapi di dalam hati kita sering mencampuri hal yang tidak benar. Paham ya sampai sini ya? Ngerti ya? Itu yang dimaksud ragi ya Bapak. Jadi seringkali kita bisa mencampuri kerohanian Bapak Ibu dan Saudara terhadap Tuhan Yesus. Kita bisa salah mengerti tentang firman dan menafsirkannya dengan pemikiran secara manusia. Seperti siapa? Yang tadi kita baca di ayat sebelumnya, orang Farisi dan Saduki. Paham ya di sini ya? Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita salah menafsirkan firman Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang Farisi atau orang-orang Saduki pada waktu itu. Orang-orang Farisi itu dan orang Saduki tidak hanya di zaman Yesus, tapi ada juga di zaman sekarang Bapak Ibu. Banyak orang yang berkelakuan seperti orang-orang Farisi dan Saduki. Bukan Farisi yang di Timur Tengah, tapi Farisi di Indonesia. Farisi di Surabaya atau Farisi mungkin di Jalan Genteng ada ya, atau Farisi di Jalan Kapernaum mungkin juga, atau di mana. Farisi-farisinya ada di sekitar kita. Saduki-sadukinya ada di sekitar kita. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga dan waspada, kalau kita tidak perhatikan dan hati-hati, ragi itu bisa mencampuri yang namanya kerohanian kita. Itulah yang dimaksud ragi Bapak Ibu dan Saudara. Jadi, ragi akan mencampuri rohani saudara ataupun pengertian saudara dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya ataupun kita saja bahwa waspadalah terhadap orang Farisi dan Saduki. Apa yang diajarkan oleh orang Farisi dan Saduki membuat saya dan saudara harus berjaga-jaga dan waspada. Karena itu yang membuat banyak orang saat ini masih mengikuti ajaran-ajaran daripada orang Saduki. Jadi orang-orang Saduki ataupun orang-orang Farisi ini mengajarkan hal yang tidak patut mereka kerjakan. Jadi mereka cuma kasih tahu seperti ini, firman itu seperti ini, kamu harus melakukan ini. Tapi di dalam kehidupan mereka tidak melakukan Bapak Ibu. Nah, ini berarti ada apa? Ada ragi lagi. Jadi ragi ada di dalam hati mereka, ada di dalam pundak mereka, ada di dalam tangan perbuatan mereka. Jadi mereka meletakkan buk kepada orang-orang, tapi mereka tidak menyentuhnya atau tidak melakukannya. Nah, apa saja ajaran yang diajarkan oleh orang Farisi? Kita bisa buka di Matius 23 ayat 13 dan 14. Mungkin salah satu bisa buka buat kita Bapak Ibu. Matius 23 ayat 13 dan 14 ya. Salah satu mungkin baca buat kita. Ini yang diajarkan orang Farisi dan Yesus mengecam ini. Matius 23 13 dan 14. Dan silakan. Matius 23 ayat 13 dan 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. 14. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah-rumah janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang berat, lebih berat. Puji Tuhan. Kita kembali 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Hai kamu orang-orang munafik. Diulangi 2 kali Bapak Ibu. Ayat 14. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi orang-orang Farisi ini orang-orang yang munafik Bapak Ibu.
diulangi sama Tuhan 2 kali. Kelihatannya beragama, kelihatannya rohani, kelihatannya luar biasa. Bahkan bergereja mungkin Sabtu Minggu bahkan seluruhnya, tapi munafik Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Ragi ada di dalam orang-orang Farisi, jangan sampai ada di dalam hati kita juga. Kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan harus menunjukkan yang terbaik. Jangan sampai ada ragi atau ada kemunafikan. Ini yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Akhirnya ini menurun. Kemunafikan, sifat munafik ini sampai hari ini masih ada dan terus ada dalam pribadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini agak keras Bapak Ibu ya. Karena ini yang saya dapat. Biasanya mungkin lebih lembut ya, tapi ini yang saya dapat dan saya tanya Tuhan, dan Tuhan bilang gini Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa, tapi hati-hati. Jangan sampai kita di dalam Kristen ini coba kita koreksi diri. Jangan sampai ada ragi kemunafikan di dalam hidup kita. Ada ragi perbuatan yang tidak benar di dalam perkataan kita. Kalau ada ragi Bapak Ibu, hari ini harus kembali sama Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan seringkali sangat mengganggu rohani kita untuk supaya saya dan saudara bisa bertumbuh dalam Tuhan. Saudara tidak bakalan bertumbuh, tidak bakalan kenal Tuhan yang benar kalau masih ada yang namanya ragi kemunafikan di dalam kehidupan pribadi kita. Kemunafikan ini mungkin itu tidak kelihatan karena biasanya diomong di belakang Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Matius 16 ayat 1 dan 4. Coba bisa dibaca Bapak Ibu. Matius 16 ayat 1 dengan 4. Ini juga salah satu yang diajarkan oleh orang Farisi dan Saduki. Saya persilakan. Ayat 1. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, hari buruk rupa langit, kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Itu, coba kita kembali lihat yang pertama. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bolehkah kita minta tanda sama Tuhan? Boleh. Yang lain? Coba selanjutnya. Ya ini. Perhatikan ya. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Saudara sudah tahu. Lanjut. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Saudara juga sudah tahu. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Saya ulangi lagi, boleh kita minta tanda? Belum paham ayat ini? Belum ngerti ya ayat ini? Coba diulang lagi ayat kedua ya. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Saudara sudah tahu, ngapain minta tanda sama Tuhan? Paham ya maksud saya? Paham ya? Terus pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Kemudian yang keempat, Tuhan Yesus kasih tahu cuma tanda Nabi Yunus. Ngerti tandanya apa? Ngerti tanda Nabi Yunus Bapak Ibu? Udah enak loh tanda Nabi Yunus itu. 3 hari dalam ikan, 3 hari juga anak manusia bangkit dari orang mati. Tidak enak loh kalau kita minta tanda. Boleh kita minta tanda, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan buat diri kita sendiri. Ini yang saya dapat hikmahnya Bapak Ibu ya. Jadi orang-orang Farisi atau orang Saduki itu mencoba untuk meminta tanda dalam tanda kurung atau garis bawah karena mereka mencobai Yesus. Mereka itu sudah tahu, mereka sudah bisa membedakan. Pada waktu Yesus datang, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh dibuat berjalan, orang buta dibuat melihat, orang tuli dibuat mendengar. Banyak sekali tanda yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada orang Farisi dan Saduki. Tetapi mereka minta tanda yang lebih lagi dari kerajaan surga. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau saudara sudah banyak melihat pertolongan Tuhan, apa yang saudara minta tanda? Percaya saja.
Percaya saja, pasti Tuhan akan tolong Bapak Ibu. Nah, ini ajaran orang Farisi yang seringkali ada di dalam hati hidup kita juga. Seringkali. Jadi padahal sudah banyak perbuatan Tuhan yang mereka lihat dengan mata mereka. Apakah orang Kristen boleh meminta tanda? Kalau saya Bapak Ibu, tidak boleh. Menurut saya ya, kalau saya sesuai dengan firman tadi ya, kalau saya. Jadi tentu tidak Bapak Ibu, karena firman Tuhan sudah sampaikan kepada saya dan saudara, yaitu kita diberikan akal oleh Tuhan dan pengertian tentang zaman ini. Jadi kita sudah punya pengertian tentang Tuhan, kita sudah punya punya hikmat yang Tuhan kasih. Ya sudah, itu saja. Itu saja Bapak Ibu, hati-hati. Karena ini tanda ini seringkali ada di dalam perbuatan kami kita. Kalau untuk pemulihan nama Tuhan tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu loh saudara. Tapi kalau untuk diri kita sendiri tidak usah. Nah, orang Farisi, orang Saduki minta untuk diri mereka sendiri. Paham ya sampai sini ya? Paham ya? Nah, kepada saya dan saudara kita diberikan akal oleh Tuhan dan pengertian tentang zaman ini. Jadi buat apa lagi saya dan saudara meminta tanda yang daripada Tuhan, sedangkan kita sudah paham bagaimana ciri-cirinya. Orang Farisi dan Saduki hanya diberikan tanda, yaitu Nabi Yunus tentang kebangkitan Tuhan yang tadi saya katakan. Kemudian yang ketiga, Matius 15 ayat 2 dan 4. Bisa minta tolong salah satu Bapak Ibu, Matius 15 ayat 2 sampai dengan 4. Matius 19 ayat 2. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah dengan adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Puji Tuhan. Jadi yang ketiga, orang Farisi dan Saduki itu yang tidak boleh kita kerjakan anak-anak Tuhan adalah memelihara adat istiadat, Bapak Ibu. Siapa yang masih suka memelihara adat istiadat ini? Bertobat, Bapak Ibu ya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Firman Tuhan sangat keras. Tapi ini yang saya mau sampaikan supaya kita bisa paham, kita bisa mulai mengerti. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang mereka? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya pasti dihukum mati. Artinya apa? Jangan sampai ada lagi memelihara adat istiadat di dalam kehidupan kita. Orang Farisi dan Saduki cuma memelihara perintah manusia, bukan memelihara perintah Tuhan. Jadi yang ketiga, jangan kita memelihara adat istiadat yang tidak berguna. Seperti apa sih adat istiadat itu? Jadi kalau adat istiadat itu kadang-kadang membuat rohani kita itu bisa rusak, Bapak Ibu. Bisa tercampuri, teramiri karena ragi itu tadi. Meragikan rohani kita akan mencampuri kebenaran firman Tuhan dengan menambahkan ragi dalam pengajaran saya dan saudara, seperti melanggar hari Sabat. Seperti di zaman Perjanjian Baru ya. Jadi tidak boleh orang itu menyembuhkan pada hari Minggu, Sabtu, hari Sabat pada waktu itu. Nah, kemudian ada istiadat ada adat istiadat lagi, harus doa itu yang paling bagus mungkin jam 12, mungkin jam 1, mungkin jam 2, mungkin jam 3. Ini yang baru. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, tentang mendoakan orang yang mati. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai kita masih memelihara adat istiadat ini yang merusak rohani kita. Apalagi Bapak Ibu, banyak Bapak Ibu. Kemudian memakai yang namanya tanda lahir atau sio ataupun garis-garis keturunan. Hati-hati Bapak Ibu. Ini sangat berbahaya. Kita sudah melanggar kekudusan Allah karena kita memelihara adat istiadat perintah nenek moyang kita. Kita tidak memelihara yang namanya perintah Tuhan. Kalau saya dulu Bapak Ibu mungkin saya masih sering memelihara adat istiadat bagaimana nenek moyang saya dulu bilang begitu, begini, bagaimana. Semua saya ikuti. Tapi kalau setelah saya mengenal Tuhan, setelah saya mengerti bagaimana Tuhan kasih tahu saya, beri saya hikmat, saya langsung paham. Ternyata tidak boleh. Karena masih banyak orang Kristen sampai hari ini tuh yang orang yang mati, ini paling sering orang yang mati masih didoakan Bapak Ibu. Itu artinya saudara dan yang lainnya ataupun saya mungkin kita tidak percaya Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu Bapak Ibu ya. Ini memelihara adat istiadat ini, hati-hati sekali Bapak Ibu. Yang ketiga ya. Jadi itu yang bisa membuat saya dan Bapak Ibu itu melanggar
kekudusan Allah. Ragi membuat bapak, ibu, dan saudara menjadi orang-orang Farisi, Saduki yang salah dalam menjalankan firman Tuhan. Ragi membuat saya dan saudara merusak keintiman kita kepada Tuhan karena kita lebih taat pada perintah manusia daripada perintah Tuhan. Ragi membuat saya dan saudara meracuni pikiran dan akal sehat kita sehingga pikiran yang kita pikirkan menjadi pikiran yang tidak sehat dalam Tuhan. Coba teliti Bapak Ibu, jangan sampai ada ragi di dalam hati, pikiran kita maupun dalam tangan perbuatan kita. Kita sudah terkamiri, rohani kita itu sudah terkamiri, sudah dicampuri yang namanya ragi-ragi tidak yang ragi-ragi tidak benar. Hati-hati Bapak Ibu. Makanya saya bilang tadi, berjaga-jaga dan waspada. Kembali lagi tadi di Matius 16 itu, berjaga-jaga dan waspada. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, saudara tidak sadar bahwa ada ragi-ragi dalam rohani kita, sehingga kita tidak lagi berjaga-jaga dan waspada terhadap ragi itu. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu saudara bahwa dengan berjaga-jaga dan waspada kita bisa menjadi murni seperti emas, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam 1 Korintus 5 ayat 8 Bapak Ibu. Ini bisa dibuka. 1 Korintus 5 ayat 8. Korintus 5 ayat 8. Biasa bacakan Bapak Ibu. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Artinya saudara dan saya, Bapak Ibu, anak muda di tempat ini harus murni di dalam kebenaran, harus murni di dalam setiap perbuatan tangan kita, harus murni di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Jangan sampai ada ragi yang sampai hari ini membuat kita itu berdosa di hadapan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi anak-anak muda yang murni, kita tidak lagi menjadi anak-anak yang polos, anak-anak yang mau dekat sama Tuhan. Kita lebih banyak tercampur atau terkamiri Bapak Ibu. Nah, tetapi sering bahwa kita tidak sanggup dalam berjaga-jaga sejam saja, yang berarti berjaga-jaga dalam roh, supaya saya dan saudara tidak jatuh dalam pencobaan ataupun dosa. Dalam Matius 26 ayat 40 dan 41 Bapak Ibu di situ dikatakan Petrus tidak sanggup berjaga-jaga sejam saja. Terus Tuhan ngomong, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Hati-hati Bapak Ibu. Mungkin kita terlalu santai dengan hidup saat ini. Mungkin kita terlalu leha-leha dengan hidup kita saat ini. Mungkin kita sudah kecukupan, sudah enak. Hati-hati. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga dan waspada. Bisa ada ragi yang merusak rohani kita Bapak Ibu. Tidak mudah. Tetapi jikalau Bapak Ibu bisa memperhatikan hal ini dan hati-hati, maka saya pastikan kita tidak akan menjadi seorang Farisi ataupun Saduki yang salah dalam mengenal Allah. Akhirnya apa? Orang Farisi dan Saduki tidak percaya Tuhan. Sebetulnya banyak juga orang Farisi yang percaya sama Tuhan, ada juga Bapak Ibu. Tapi kebanyakan Yesus ketemu sama orang Farisi, ini nih yang pegang toto adat istiadat. Memelihara adat istiadat Musa, memelihara adat istiadat orang Israel yang begitu sampai hari ini bahkan masih dipelihara Bapak Ibu. Supaya saya dan saudara bisa berjaga-jaga dengan waspada, apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama, supaya saya dan saudara bisa berjaga-jaga dan waspada, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berbalik dan kembali kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 1 dan 4. Bisa kita buka Bapak Ibu. Saya minta salah satu ya. Bentar lagi Bapak ya. Selesai. 2 Tawarik 15 ayat 1. Sampai 4, 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 4. 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 4. Perikop pembaruan oleh Asa. Asaria bin Oden
roh Allah. 2. Ia pergi menemui Asa dan berkata padanya, dengarkanlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 3. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. 4. Tetapi dalam kesesatan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Puji Tuhan, Raja Asa diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah untuk menjadi raja orang Israel. Raja Asa berbalik kepada Tuhan, mendengarkan Nabi seperti dikatakan tadi. Azaria bin Oded yang dihinggapi roh Allah, ia pergi menemui Asa dan berkata, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Artinya suara Tuhan sampai di telinganya Asa, Raja Asa, suara Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Asa ini banyak kompromi dengan yang namanya orang Israel itu boleh mendirikan mesbah-mesbah berhala. Bahkan neneknya pun itu jadi imam mesbah-mesbah berhala. Ini Raja Asa. Tapi pada waktu dia mendengar suara Tuhan melalui perantaraan Azaria ini, Bapak Ibu, dia langsung berbalik kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jadi maksudnya apa, Bapak Ibu? Ketika Asa sudah mulai berjaga-jaga dan waspada, Tuhan kasih tahu perintah itu, dia berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kalau pada hari ini Bapak Ibu mendengar firman dan masih ada ragu dalam hidup kita, maka kita harus berbalik dan kembali kepada Tuhan. Saudara mau berbalik dan kembali kepada Tuhan? Amin. Harus, Bapak Ibu, seperti Raja Asa, kita harus berbalik dan kembali kepada Tuhan, karena Tuhan berkenan untuk dicari, Bapak Ibu. Saudara berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan ada di situ. Saudara sungguh-sungguh memuji dan menyembah, Tuhan ada di situ. Karena saudara berkenan apa? Karena ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berkenan kepada saudara seperti Asa ini. Jadi karena Tuhan berkenan untuk dicari, Bapak Ibu dan Saudara, yaitu kembali kepada firman, bukan kepada pengetahuan kita semata, melainkan kembali kepada pengertian yang benar tentang firman Allah. Kita harus mengerti tentang firman Allah, Bapak Ibu. Kita harus memahami, melakukan dan mendengarkan firman Allah. Berjaga-jaga dan terus waspada dalam tangan dan perbuatan kita saat ini. Jikalau hari-hari ini kita kendor dan lupa doa, Bapak Ibu, hati-hati, kita sedang tidak berjaga-jaga. Jangan sampai kita, yaitu yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, karena mungkin kita sudah santai, kita jadi sudah lupa doa, kita jadi sudah lupa baca firman, kita jadi sudah lupa untuk bersekutu. Kita sedang tidak berjaga-jaga, dan iblis menunggu momen yang tepat supaya mencobai Bapak Ibu Saudara. Ini yang saya maksud, Bapak Ibu. Kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, bagaimana kita yang dahulu semangat dalam melayani Tuhan, kita yang dulu berapi-api, kasih mula-mula saya dan saudara itu on fire sekali. Kasih mula-mulanya itu kalau tidak pergi gereja itu hatinya mungkin kayak menggigil bagaimana. Saking dia senang sekali dekat sama Tuhan, senang sekali untuk datang sama Tuhan. Kasih mula-mulanya itu on fire, semangat, tidak putus asa. Tapi pada hari-hari ini banyak rohani-rohani saat ini, Bapak Ibu dan Saudara, sudah mulai kendor, sudah mulai malas. Mungkin sudah tidak dijawab doanya sama Tuhan. Mungkin sudah tidak sudah lama doa sama Tuhan, kok begini-begini saja, kok ini saja, kok tidak dapat apa-apa, hidup saya begini saja, Tuhan. Sudah mulai kendor, sudah mulai malas doa, sudah mulai jenuh di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara sedang tidak berjaga-jaga dan waspada. Iblis bisa masuk, mencobai. Begitu masalah datang, saudara mulai apa? Kacau. Saudara mulai bingung, bagaimana ini, khawatir, cemas, segala macam. Sudah mulai bingung. Kenapa, Bapak Ibu? Saudara tidak berjaga-jaga. Berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu. Dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Saya bacakan, Bapak Ibu. Tetapi kamu ini siapa? Tetapi saya ini dan saudara dan Bapak Ibu, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu, Bapak Ibu. Raja Asa tadi setelah berbalik kepada Tuhan dikasih jarahan yang begitu banyak, kalau Bapak Ibu dan Saudara baca sebelumnya tadi.
jalannya begitu banyak. Bahkan tidak ada perang selama masa pemerintahnya selama 35 tahun. Tidak ada perang Bapak Ibu. Dapat terus berkat, dapat terus berkat, dapat terus upah, dapat terus upah. Kenapa? Karena tadi kita berbalik kepada Tuhan, habis itu kita menguatkan hati kita. Jangan lemah semangat. Jadi jika kita berjaga-jaga dan waspada, ada upah yang kita terima daripada Tuhan. Karena ada upah bagi usaha Bapak Ibu. Berjaga-jaga dan waspada. Mungkin hari-hari ini kita bekerja sulit Bapak Ibu. Bahkan hari-hari ini minyak goreng sudah begitu mahal. Semua mahal. Jadi kalau kita mau kasih keluar uang ini juga sulit. Karena uangnya sudah tidak ada. Ya kan? Semua mahal. Kita mau beli apa mahal, kita mau beli apa mahal. Jangan lemah. Kuatkanlah hati Bapak Ibu dan Saudara. Kenapa? Ya itu tadi. Karena ada upah bagi setiap usahanya kita Bapak Ibu. Kita tidak usah khawatir, kita tidak usah cemas. Kalau kita sudah berjaga-jaga dan waspada, pasti ada upah dan usaha yang kita kerjakan Bapak Ibu. Upah dari mana? Yaitu upah dari setiap usaha Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Bapak Ibu dan Saudara sudah berbalik dan kembali kepada Tuhan, maka dari itu kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangat. Berjaga-jaga dan waspada. Seperti pada 2 Tawarik 15 tadi Bapak Ibu. Ini menceritakan bagaimana Raja Asa mengalami suatu pembaharuan yang datang daripada Allah. Bagaimana ia mau berbalik dan menguatkan hatinya. Saya ingat sekali pada waktu peristiwa Daud Bapak Ibu, yang dia dibuang sama Saul, kemudian dia mengembara di tanah-tanah orang di musuhnya pada waktu itu. Kemudian saudara-saudaranya, anak istrinya, bahkan setiap bangsanya itu diculik, diambil. Habis itu dia menguatkan hatinya karena pergumulan itu. Daud menguatkan hatinya. Padahal orang-orang sebangsanya mau rajam Daud pada waktu itu. Tapi Daud menguatkan hatinya dan datang kepada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau sampai hari ini kita tidak kuat, ayo tetap semangat. Jangan sampai kita bisa lemah. Dunia ini saat ini inflasi begitu besar Bapak Ibu. Bahkan saya kan juga usaha baja besi. Ini sulit, saya mau jual juga sulit karena barang naik terus. Tidak bisa saya mau jual ini. Nah barang naik, kita mau jual tidak bisa untung. Jadi seperti itu. Maka kita harus menguatkan hati kita pada saat masa-masa ini. Bagaimana yang berbalik dan menguatkan hatinya, bahkan menjauhkan dosa-dosa bangsanya menyembah berhala tidak pernah. Usaha yang Raja Asa kerjakan menghasilkan hasil yang baik, yaitu kerajaannya tidak ada perang. Tadi Bapak Ibu saya katakan, tidak ada perang sampai tahun ke-35 masa pemerintahnya. Artinya jikalau saya dan saudara menguatkan hati dan tidak lemah, apalagi tidak semangat ataupun semangat, usaha saya dan Bapak Ibu saudara akan menghasilkan hasil yang baik. Terus datang sama Tuhan, terus semangat dalam menceritakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu ya, yang terakhir sebentar lagi Bapak Ibu selesai. Dan yang terakhir kita buka di Keluaran 34 ayat 4. Supaya kita bisa berjaga-jaga dan waspada. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Saya minta tolong salah satu membaca Keluaran 34 ayat 4. Keluaran 34 ayat 24. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengunjungi negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Kemudian Ulangan 16 ayat 16. Ulangan 16 ayat 16. Salah satu. Tolong Bapak Ibu. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan diperginya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Kodok Daud. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan. Puji Tuhan. Kalau di dalam Keluaran 34:24 tadi itu tentang menghadap hadirat Allah, sama di Ulangan 16 ayat 16. Jadi poin yang ketiga supaya kita bisa berjaga-jaga dan waspada adalah hidup dalam hadirat Tuhan.
Ulangan, 3 kali setahun orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama 3 kali setahun. Kalau kita sepuasnya Bapak Ibu, mau hari ini kah, mau jam 1 kah, mau jam 2, sepuasnya kita bisa menghadap hadirat Allah pada waktu kita memuji dan penyembahan. Ya toh? Ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Bahkan roti tidak beragi lagi di bulan itu. Pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi poin yang ketiga adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Siapa yang masih belum bisa hidup dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, ayo kita bisa hidup dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa berjaga-jaga dan waspada. Pujian penyembahan menguatkan setiap hati. Penyembahan menguatkan setiap mentalnya kita, Bapak Ibu. Kita jadi lebih percaya, kita jadi lebih yakin sama Tuhan. Kita jadi lebih percaya betul bahwa Tuhan pasti akan tolong. Hidup dalam hadirat Tuhan adalah hidup dalam penyembahan. Hidup dalam hadirat Tuhan adalah hidup dalam roh. Hidup dalam roh adalah hidup dalam kebenaran. Kalau kita bisa hidup dalam hadirat Tuhan, maka tentu saya dan saudara bisa berjaga-jaga dan tetap waspada. Jangan sampai ketika pujian penyembahan kita malah ngantuk. Kita nggak dapat sensasinya di dalam hadirat Tuhan. Kita nggak dapat bagaimana kita bertemu sama Tuhan ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita nggak dapat lewat itu yang namanya hadirat Tuhan, itu cuma lewat. Mungkin cuma ngerasa ya biasa-biasa. Karena kenapa? Ya karena itu tadi Bapak, karena kita masih belum hidup di dalam hadirat Tuhan. Waktu Petrus, Yakobus dan Yohanes menghadap ke gunung bersama Yesus, Yesus berubah-ubah Bapak. Itu menandakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Berubah-ubah menjadi Elia dan Musa. Tidak pernah baca kan? Atau lupa? Oh lupa, oh ya wes. Yesus berubah-ubah dalam penglihatan Petrus, Yakobus dan Yohanes pada waktu itu. Itu menandakan apa? Hadirat Allah. Pada waktu Yesus mau ditangkap sama orang-orangnya para imam besar pada waktu itu. Yesus mau ditangkap, baru Yesus ngomong, akulah dia. Tiba-tiba rebah semua. Pernah baca enggak itu? Di Yohanes. Mau ditangkap 2 apa 3 kali pada waktu itu Bapak. Rebah orang yang mau tangkap Yesus. Saking hadirat Tuhan ada di dalam hidup Yesus. Begitupun kita Bapak Ibu, kalau kita mau berjaga-jaga dan waspada, kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan. Karena kalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan, kita bisa kuat. Kita bisa tidak lemah. Kita bisa jadi semangat. Hati kita terus on fire. Sekalipun saat ini minyak mahal, sekalipun saat ini kita nggak bisa bayar, sekalipun utang saat ini begitu banyak, kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tidak lemah. Karena kita yakin dan percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ketika kita terus hidup dalam hadirat Tuhan, maka hati maupun segala perbuatan tangan kita dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga saya dan saudara ataupun Bapak Ibu bisa hidup di dalam hadirat Tuhan. Di Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu? Semua ya? Yang pertama, tadi kita harus ingat Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama, kita harus berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu. Kemudian yang ketiga, hidup di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Sudah selesai Bapak Ibu, saya undang untuk pemain musik. Kita akan angkat satu pujian Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi di dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Datang Tuhan dalam hadirat. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu.
genap Tuhan. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beri asa. Terima kasih Tuhan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Surga sujud menyembah-Mu. Tuhan sungguh dan sama-sama kita katakan kudus, kuduslah Kau Tuhan. Kuduslah, kuduslah. Sambil makin berdiri dan kita pujikan. Kuduslah, kuduslah Tuhan.
yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman ini ya Tuhan tidak dicuri oleh iblis. Firman ini boleh ditabur di setiap hati. Dia boleh bertumbuh 2 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Kami serahkan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa. Kau boleh menguruskan setiap jemaat-jemaat hamba-Mu di tempat ini, supaya kami ya Tuhan tidak terkamiri oleh ragi-ragi yang merusak hidup rohani kami Tuhan. Kami terus waspada dan berjaga-jaga karena ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tutup bungkus rapat-rapat Tuhan, sehingga ketika kami keluar ya Tuhan, kami masih mengingat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Kalau mau pulang juga apa-apa, saya nggak maksa. Ya, kita bagi berdiri lagi. Kita akhiri ibadah kita yang hari ini. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapak Junior yang sudah menyampaikan pesan firman-Mu, agar kami senantiasa waspada Tuhan Yesus dalam kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau menempat rapi hamba-Mu dan pelayanan. Kau berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan Ibu Erna Tuhan Yesus. Kau berkati mereka juga dalam kebutuhan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang telah memimpin puji-pujian karena Tuhan Tuhan pakai rapi anak Tuhan Yesus. Juga Tuhan Elsa Tuhan Kau berkati dan pelayanan sebagai pakai rapi anak-Mu pada sekolahnya di kesehatan senantiasa kepada Kau berkati Tuhan Yesus dan anak-Mu sudah melayani sebagai operator LCD. Kau berkati pelayanan Tuhan Yesus dan Putri pada sekolahnya di kesehatan senantiasa kepada Kau berkati pelayan mereka dan pakai rapi pada Tuhan Yesus. Kau berkati anak-Mu sudah melayani sebagai kolektan Tuhan. Kau berkati kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus bahwa saat ini bahwa anak-anak yang sakit Tuhan Yesus dengan tangan yang penuh kasih sayang menjamah, buat Ibu Esther Wiwin Tuhan Yesus dengan Kau pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus, tangan yang penuh kasih sayang menjamah, beribu memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga Tuhan yang percaya saat ini yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang dalam masalah kesehatan dan keluarga yang terikat sudah Kau berikan kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati yang bisa memberikan persembahan. Kau kembalikan kami bebas kali ganda kesenangan kolektor perpuluhan maupun diakonia. Terima kasih Tuhan, Kau bungkus kami sudah kuasa dalam-Mu untuk mengurusi keluarga, kesehatan, mata pendapat dan perayaan kami. Jaga kami bersama merabaya kecelakaan, kedepan penyakit orang jahat, gangguan serangan kuasa kegelapan dan serangan magic sampai serang kehidupan kegelapan. Dan bersalah apa corona penyakit bahaya penyakit menular penyakit mati dan roh maut Kau jauhkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemain musik. Tuhan Yesus Kau berkati Bima Tuhan Yesus yang bisa mainkan bass. Tuhan Yesus Kau berkati dalam sekolah di masyarakat dan masyarakat dan faktor rapi anak-Mu. Juga buat Evan Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan dalam kesehatannya. Kau pulihkan dengan sempurna Tuhan. Kau berkati kerjaan dalam kesehatannya, pelayanannya Tuhan Yesus faktor rapi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan, kira berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus